Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Deni Silvi Purnia, pada mata kuliah Etika Profesi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana tentang etika profesi, khususnya etika profesi di lingkungan kita, sistem informasi. Nah, di sini, sebelum saya masuk ke materi, saya akan sedikit memberikan ulasan berupa video. Videonya saya ambil dari YouTube dan itu juga banyak sumbernya. Teman-teman tinggal searching aja. Yang nanti kita akan ambil satu hikmah atau pembelajaran untuk kita dalam materi sekarang. Oke, kita lihat videonya sama-sama tentang profesi, pekerjaan, dan profesionalisme. Contoh studi kasus dari kami. Pak Budi adalah seorang sistem analis. Samping itu, Pak Budi juga membuka jasa editing web. Kampung halamannya, beliau juga memiliki perkebunan yang ia kelola sendiri. Berawal dari hobi fotografinya, Pak Budi pun memiliki studio foto. Jadi, menurut kalian apa pekerjaan dan profesi Pak Budi? Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Ciri-ciri pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, tidak mengandalkan keahlian dan pengetahuan khusus. Dilakukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Profesi merupakan suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keahlian tertentu. Ciri profesi. Adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Dengan demikian, profesi Pak Budi adalah sistem analis. Karena menjadi seorang sistem analis membutuhkan pendidikan khusus. Sedangkan pekerjaan Pak Budi sebagai seorang pengelola kebun, website editor, dan fotografer, karena setiap orang dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut tanpa pendidikan khusus. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas proyek baru kita. Akan berlangsung kira-kira sebulan dari tanggal Selamat pagi semua. Hari ini kita memiliki kabar yang sangat baik. Proyek kita dengan PT Harmoni Indonesia sudah selesai dengan baik dan sukses. Kita terima kasih juga untuk Abi karena dia sudah bekerja keras demi mensukseskan proyek kita ini. Ayo kita beri tepuk untuk Abi. Kenapa Ani? Setiap meeting Ani terlihat memainkan handphonenya, padahal Ani mencatat hasil dari meeting tersebut. Di waktu yang berbeda, Ani juga tidak ingin pekerjaannya terlihat oleh orang lain. Siti sering melihat Ani pulang lebih awal, namun kenyataannya Ani meluangkan sebagian waktunya untuk melakukan kerja lapangan.
Profesionalisme merupakan paham dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Jangan menilai seseorang profesional dari apa yang terlihat. Kita tidak tahu bahwa orang tersebut bekerja lebih keras dan profesional daripada kita. Berhentilah menghakimi. Oke, itu adalah video tentang apa itu profesi, pekerjaan, dan profesionalisme. Jadi akan kita bahas sekarang adalah tentang ketiga ini. Berikut dengan bagaimana etikanya. Etika kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, yang sekarang kita akan lebih ke bagaimana etika dalam profesi ya. Nah, tadi udah kita lihat juga studi kasus ya tentang apa itu profesi, pekerjaan, dan profesionalisme. Berarti pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan dan tidak bergantung pada satu keahlian tertentu. Jadi apa yang di depan kita, misalnya kita sebagai sebagai analis sistem, ternyata di samping itu punya hobi tadi fotografer, itu juga jadi sebuah pekerjaan, ya, karena tidak jadi itu di luar dari keahlian dia. Bukan keahlian, jadi skill ya. Jadi kalau misalnya memang dia tadinya memang kuliahnya atau sekolahnya memang jurusannya sistem analis, ya pasti dia profesinya itu adalah sistem analis gitu. Sedangkan untuk fotografer, petani itu dia masuk ke sebuah pekerjaannya, bagian dari pekerjaannya gitu kan. Nah, untuk profesionalisme itu adalah satu profesi yang memang dikerjakan secara maksimal gitu ya kan, secara loyalitas, totalitas seperti yang tadi digambar. Jadi kita bisa melihat sedikit gambaran mengenai perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang etika profesi. Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas tentang bagaimana etika profesi. Ini adalah tambahan dari beberapa materi yang sudah saya upload di LMS. Ini tambahan yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari sharing yang saya sampaikan. Oke, perkembangan etika profesi. Seberapa penting etika profesi itu? Jadi kita harus tahu nih, etika dalam profesi itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita akan ke belakang dulu yang pertemuan kemarin tentang apa itu etika yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah kita kerjakan itu salah satunya adalah benar, buruk, atau baik. Jadi, yaitu adalah ilmu. Etika itu adalah hal yang harus kita terapkan dan kita bisa melihat apa yang kita lakukan ini baik atau buruk, atau misalnya ini pantas atau tidak kita laksanakan. Itu berkaitan dengan etika. Sedangkan profesi itu adalah istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian tertentu, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Jadi misalnya gini, profesi dokter, dia itu keahliannya adalah dokter, dia jurusannya pun kedokteran, gitu kan, makanya dia profesinya dokter. Keguruan juga jadi seorang guru itu kan tidak langsung bisa ujuk-ujuk jurusan SMA misalnya jadi guru, enggak, pasti dia harus profesinya dulu gitu kan, dia keahliannya kuliahnya jurusannya itu sesuai dengan keguruannya misalnya seperti itu ya kan. Begitu juga di hukum, pengacara itu kan enggak ujuk-ujuk sarjana sosial atau misalnya sarjana agama, sarjana pendidikan jadi pengacara, enggak, dia harus basicnya sarjana hukum gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu maksudnya adalah profesi. Nah, intinya sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Jadi, keahlian kita atau profesi kita itu akan diakui oleh masyarakat, akan disanjung oleh masyarakat, akan dikenali oleh masyarakat itu ketika kita melaksanakan profesi kita itu dengan etika yang baik. Intinya gitu. Jadi ketika misalnya contoh ada satu
guru atau misalnya dosen di salah satu universitas atau perguruan tinggi melakukan hal di luar dari seharusnya, misalnya ada kasus apa gitu kan, itu meng-up ke masyarakat, itu pasti masyarakat menilainya lah, terus seorang dosen seperti itu gitu kan. Nah, dia tidak akan diakui dan bahkan akan ada pengucilan dari masyarakat. Kenapa? Karena tindakannya tidak beretika. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, tanpa etika profesi, apa yang dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada elit profesional itu. Nah tadi ya, jadi kasusnya itu yang pertama tadi pengucilan pasti. Masyarakat itu akan mengucilkan, bahkan bukan hanya si orang tersebut, si oknum tersebut, tapi instansi yang berkaitannya pun itu akan dipengaruhi sekali oleh kejadian itu. Makanya di sini kita sebagai seorang profesional yang ada di salah satu profesi, ya kita harus menjaga benar-benar etika yang ada gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan nanti itu akan berimbas besar terhadap profesi kalian berikut dengan instansi atau pekerjaan atau perusahaan tempat kalian ada. Jadi itu semacam kayak teman-teman mahasiswa menjaga alma mater masing-masing gitu. Jadi itu juga sangat mempengaruhi terhadap penilaian masyarakat terhadap kita. Oke, profesi dan profesional. Ada perbedaan antara profesi dan profesional. Pertama, untuk profesi, itu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan satu keahlian. Ya kan, misalnya profesi dosen, profesi guru, profesi petani misalnya, ya kan, profesi dokter dan sebagainya. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi. Jadi orang yang mempunyai profesi berarti dia itu mempunyai keahlian, ya kan, atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan satu keahlian yang tinggi, atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan satu keahlian tertentu. Jadi kalau profesi itu adalah kerjaan sesuai keahliannya, sedangkan profesional itu adalah orang yang punya profesi. Jadi dia hidup dari pekerjaan itu, dari profesi itu. Dan lebih ke bagaimana kita memaksimalkan potensi dan totalitas terhadap profesi itu. Perbedaannya, jika profesi itu mengandalkan satu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Itu profesi. Sedangkan profesional, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu, hidupnya dari situ dan bangga akan pekerjaannya. Jadi kalau profesi itu adalah wadahnya, ya kan, dia itu profesinya adalah dokter, sedangkan profesional itu adalah apa yang dia lakukan. Jadi lebih ke apa yang dokter itu lakukan, profesional tidak, ya kan, etikanya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, pelayanannya bagaimana dan sebagainya, itu lebih ke profesional seperti itu. Oke, jadi intinya kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan satu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik. Jadi intinya, apapun profesinya kita nanti di masyarakat, teman-teman keluar lulus, nanti apapun profesinya kita harus melakukan profesi itu dengan maksimal, ya kan. Buatlah profesi itu menjadi sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita amanahkan gitu kan, karena kita harus menjadi profesional gitu di sana gitu. Kita jangan sampai menyepelekan atau tidak mengindahkan dari profesi itu. Itu intinya seperti itu. Jadi itu bisa dipastikan jika kita semua profesional, maka akan tercipta satu kualitas masyarakat yang semakin baik, khususnya di Indonesia gitu ya.
Oke, prinsip-prinsip etika profesi. Pertama ada tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Jadi dia bertanggung jawab. Jadi orang yang punya etika dalam profesi itu pasti pertama dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu atau baik proses ataupun hasil, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Jadi tidak akan main-main. Jadi dia akan benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu. Jadi ketika saya mungkin atau misalnya yang lain contohnya salah seorang pendidik dia melakukan hal tercela, ketika dia ingin melakukan itu pasti dia dipikirkan baik-baik. Apakah yang dia lakukan ini itu baik enggak atau misalnya dampaknya bagaimana gitu kan untuk para masyarakat lainnya yang menilai gitu, ataupun misalnya dia sebagai public figure pasti dia akan berpikir ketika dia melakukan itu apakah imbasnya akan sangat besar kepada para netizen misalnya seperti itu ya. Jadi lebih benar-benar dia bertanggung jawab terhadap profesinya. Yang kedua keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Jadi dia itu benar-benar akan selain tanggung jawab dia akan adil. Jadi dia akan memberikan hasilnya itu kepada yang tepat gitu. Jadi dari profesi itu. Otonomi prinsip ini adalah agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi ada kebebasan juga dalam menjalankan profesinya seperti itu. Peran etika dalam profesi. Bagaimana peran etika dalam profesi? Peran etika dalam profesi yang pertama, nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada satu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, satu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengukur kehidupan bersama. Jadi intinya kita harus punya nilai etika, gitu kan, teman-teman nanti lulus atau misalnya sekarang pun jadi mahasiswa, teman-teman harus menerapkan nilai etika. Nilai etika di mana? Di kehidupan teman-teman sendiri, baik itu di lingkungan kampus, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Karena orang yang tidak beretika itu pasti nanti imbasnya kepada penilaian secara individu, ya kan? Baik itu misalnya dikucilkan, baik itu tidak ada orang yang mau dengan kalian atau seperti apa gitu, itu juga akan mempengaruhi. Jadi baik buat teman-teman, nilai etika itu sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi mulai dari sekarang kita coba untuk menerapkan pelan-pelan etika dalam setiap perilaku kita. Seperti itu. Masyarakat profesional, salah satu golongan masyarakat yang punya nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya, maupun dengan semua anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Nah, misalnya seperti ini, sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, pasti dia mempunyai kode etik profesi. Jadi kayak saya, di sini sebagai pengajar itu punya kode etiknya gitu. Dan itu yang harus dipatuhi oleh kita, karena ketika kita melanggar dari kode etik itu sudah dipastikan kita tidak bisa disebut pengajar gitu kan. Nah begitu juga teman-teman di perusahaan teman-teman yang mungkin sekarang atau nanti di masa depan teman-teman masuk ke sebuah perusahaan gitu kan, itu pasti ada yang namanya kode etik, misalnya dilarang A, dilarang B, dilarang C, dilarang D, ya kan? Nah itu juga harus kita patuhi. Ketika kita mematuhi itu, ya kita udah profesional. Ketika kita sudah mematuhi kode etik di profesi tersebut, itu sudah dikatakan profesional. Makanya silahkan, karena orang yang atau SDM atau karyawan yang telah melakukan perilaku sesuai kode etik itu tidak akan melanggar hukum. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar, karena tidak ada kode etik yang melanggar hukum, pasti akan sesuai dengan hukum. Intinya seperti itu. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang telah disepakati bersama.
sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh, pada profesi hukum dikenal dengan namanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Jadi itu ada kode etiknya ya. Jadi di bagian hukum, di kedokteran, misal di pendidikan itu ada kode etik tersendiri yang harus dipatuhi. Dan ketika itu tidak dipatuhi, maka akan ada mesti tidak percaya dari masyarakat. Masyarakat tidak akan percaya dengan profesi kita, gitu kan. Bahkan profesionalisme kita akan ditangguhkan atau dipertanyakan karena tidak sesuai dengan kode etik yang seharusnya. Itu kan kayak dokter, itu kan kode etiknya tidak boleh membocorkan atau memberitahu rahasia pasien atau misalnya pribadi atau rekam medis pasien terhadap sembarang orang, kecuali memang disetujui oleh si pasien tersebut. Nah, itu juga kan kode etik. Nah, ini juga sama yang harus teman-teman pasang nanti di masa depan juga, atau misalnya teman-teman yang sudah kerja sekarang, kita harus tahu kode etik perusahaan kita apa. Jangan sampai kita melarang dari kode etik itu, apalagi sampai membocorkan hal-hal yang rahasia yang seharusnya perusahaan pendam hanya untuk internal saja. Itu sudah keluar dari kode etik yang seharusnya. Kode etik profesi. Pengertiannya adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Ini biasanya kode etik profesi itu setiap perusahaan atau instansi itu pasti berbeda-beda. Mereka punya kode etiknya masing-masing. Ya, jadi tidak bisa kita menyamakan misalnya kita kerja di perusahaan A, ternyata setahun kemudian kita berhenti dan masuk ke perusahaan B. Gak bisa menyamakan antara kode etik di perusahaan A sama B, itu pasti berbeda dan dia punya sendiri aturannya atau pasalnya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan profesi atau tempat kita kerja juga, gitu kan. Nah, itu juga sama. Jadi itu masuknya adalah kode etik. Jadi itu tertulis, ada pasalnya, ada misalnya hak cuti, ya kan, atau kewajiban, haknya apa dan sebagainya, penggajiannya bagaimana dan sebagainya, itu ada di kode etik. Itu biasanya sudah tertulis dan udah tertera berdasarkan hukum. Jadi ketika nanti perusahaan tidak sesuai dengan aturan tersebut, kita juga bisa menuntut hal itu, gitu kan, seperti itu. Fungsi kode etik profesi itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Jadi pedoman bagi kita, para karyawan, atau bagi kalian juga teman-teman di perusahaan tersebut. Jadi di profesi itu ada pedomannya. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan, jadi itu juga sebagai controlling. Jadi ketika kita melakukan kalau misalnya A-nya plus nih, A++, nih bahaya nih, batasnya A+ nih, gitu kan. Nah, itu juga controlling kita, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Jadi mencegah campur tangan pihak luar. Tadi yang sudah dibahas. Jadi tiap perusahaan atau instansi atau profesi itu punya kode etik masing-masing. Jadi nggak bisa orang luar mencampuri profesi kita. Kenapa? Karena ada kode etiknya, seperti itu. Sanksi pelanggaran kode etik itu jelas, ada sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi moral bisa berupa dikucilkan, bisa berupa penilaian yang tidak baik, ya kan, dan sebagainya. Intinya dia tidak dihargai saja sebagai seorang profesional. Dan sanksinya bisa dikeluarkan juga dari organisasi, bisa dipecat juga dari perusahaan dan instansi lainnya yang berkaitan dengan profesi kita. Nah, seperti itu. Oke, itu saja materi tambahan tentang etika profesi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa ambil yang baiknya, dan saya tunggu sharingnya di website saya di nisilvipurnia.net atau langsung ke channel YouTube saya yang nanti akan saya sharingkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.